Implikasi untuk bisnis internasional dari materi yang dibahas pada sesi ini terbagi dalam 3 area utama: manajemen mata uang, strategi bisnis, dan hubungan perusahaan dan pemerintah. Implikasi yang jelas terkait manajemen mata uang adalah bahwa perusahaan harus menyadari bahwa pasar valuta asing tidak bekerja seperti yang digambarkan pada sesi sebelumnya melalui teori Fisher International atau paritas daya beli atau purchasing power parity dan semacamnya. Sistem yang ada saat ini adalah sistem campuran di mana kombinasi intervensi pemerintah dan aktivitas spekulatif dapat menggerakkan pasar valuta asing. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas valuta asing yang signifikan perlu menyadari hal ini dan menyesuaikan transaksi valuta asing mereka. Volatilitas rezim nilai tukar global saat ini juga menghadirkan teka-teki bagi bisnis internasional. Pergerakan nilai tukar sulit untuk diprediksi, namun pergerakannya dapat berdampak besar pada posisi kompetitif bisnis. Menghadapi ketidakpastian tentang nilai mata uang di masa depan, perusahaan dapat memanfaatkan pasar valuta asing. Namun pasar valuta berjangka masih jauh dari sempurna sebagai prediktor nilai tukar di masa depan, seperti yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Juga tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang memadai untuk perubahan nilai tukar yang mungkin terjadi beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengejar strategi yang akan meningkatkan fleksibilitas strategis perusahaan dalam menghadapi pergerakan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi, yaitu mengejar strategi yang mengurangi exposure ekonomi perusahaan. Membangun dan mempertahankan fleksibilitas strategis serta mengurangi exposure ekonomi sangat penting bagi bisnis internasional. Selain itu, memahami peran IMF dan Bank Dunia dalam sistem moneter internasional saat ini dan implikasinya terhadap strategi bisnis juga sama pentingnya. Terakhir, sebagai pemain utama dalam lingkungan perdagangan dan investasi internasional, bisnis dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap sistem moneter internasional. Dengan pemikiran ini, bisnis dapat dan harus menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan sistem moneter internasional yang memfasilitasi pertumbuhan perdagangan dan investasi internasional. Apakah rezim tetap atau mengambang adalah yang optimal, merupakan subjek untuk diperdebatkan. Namun volatilitas nilai tukar seperti yang dialami dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk perdagangan dan investasi internasional dibandingkan dengan nilai tukar yang lebih stabil. Oleh karena itu, nampaknya akan menjadi kepentingan bisnis internasional untuk mempromosikan sistem moneter internasional yang meminimalkan pergerakan nilai tukar yang tidak stabil, terutama ketika pergerakan tersebut tidak terkait dengan fundamental ekonomi jangka panjang.